Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke materi adaptif nih. Ini ada pembahasan gimana caranya, apa sih sebenarnya bedanya adaptif sama responsif ya. Responsif ini di mana tampilan kita itu bisa menyesuaikan ya, bisa responsif terhadap ukuran device ya. Kalau device-nya ukuran panjang kali lebarnya misalnya 400 pixel, tingginya berarti misalnya 1000 pixel. Nah, pada tampilan itu, tampilannya A gitu. Nah, pada tampilan yang device yang lain, itu dia akan berbeda ya. Nah, itu kita bisa menggunakan mendefinisikan bahwa itu tampilannya responsif gitu. Jadi sesuai dengan device-nya, ukuran device. Nah, kalau adaptif ini dia itu bisa adaptif ya. Tampilan kita bisa adaptif. Bisa kita menggunakan kalau misalnya tampilannya landscape itu kayak gimana? Tampilan portrait itu kayak gimana? Nah, itu kita bisa bedain ya. Apakah tampilan Android sama iOS itu berbeda? Nah, itu kita bisa bedain ya karena si Flutter ini satu kode base ya. Jadi single code base. Jadi satu project lah, satu project itu sebenarnya bisa buat ngoding tampilan Android dan juga tampilan iOS kayak gitu. Nah, kalau mau dipisah tampilannya bentuknya beda, Android ya tampilan A, iOS tampilan B, nah itu bisa ya. Nah, itu yang kita bisa sebut sebagai adaptif. Nah, sekarang kita masuk ke materi adaptif. Pertama-tama kita bikin bikin dulu ya. Misal saya pasang di desktop. Di sini kita bikin project menggunakan Get CLI. Misalnya latihan adaptif ya. Adaptif. Nah, latihan adaptif ini kita next saja. com.kuldi project misalnya. Kita next aja. Terus sampai dia berhasil menginstal nih. Jadi kita akan latihan project adaptif. Kita tungguin dulu sampai dia selesai. Kita sambil buka deh emulatornya. Emulatornya sambil kita buka karena kita nunggunya agak lama juga nih running emulator. Kita tungguin sambil nungguin projectnya sama iPhone-nya juga nih kita udah buka. Kalau nanti ini udah selesai, kita pilih yang getX pattern ya. Jadi kita menggunakan getX pattern. Mana nih? Memang sedikit lambat nih. Tergantung internet ya. Ini kita enter lagi, enter terus sampai dia berhasil nginstal dan selesai gitu. Kalau misalnya udah selesai, tinggal kita keluarin dan kita open aja nih projectnya di Visual Studio Code kita. Kalau misalnya udah dibuka, nah sebenarnya kita mau ngapain dulu nih? Jadi tampilan adaptif itu sebenarnya kita bisa ngecek dulu nih tampilan kita mau landscape apa portrait. Contoh ya, misalnya gini, di sini kita punya center. Misalnya kita punya kotak deh, kita punya kontainer gitu ya. Kita punya kontainer yang ukurannya width-nya ya, width kali height gitu ya. Nanti dia width mana nih? Kok belum keluar nih? Kontainer width kali height, width-nya itu kita pasang 200, 300 dah. Kita height-nya juga kita kasih 300. Misalnya kita kasih warna colors.amber. Ini warna kuning dulu nih. Ya, kita coba save. Apa yang terjadi kalau kita run nih? Tentu kita harus nungguin dulu sampai aplikasi ini keinstall, oke? Nah, ini tampilannya kayak gini ya. Jadi idenya adalah gini. Misalnya kalau tampilannya portrait, dia kan di tengah-tengah ukurannya 300 kali 300. Tapi kalau misalnya kita puter, apakah ini 300 kali 300? Nah, misalnya kita mau kalau misalnya tipenya landscape dia jadi persegi panjang. Nah, gimana tuh caranya? Misalnya berarti di sini kita harus tanya dulu nih ya. Kita harus tanya dulu. Cara tanyanya gini ya. Kita bisa menggunakan media query ya. Media query di sini titik of context kita tanya nih. Kita coba samain dulu nih. Jadi caranya gini. Kita tanya media query of context, di sini orientation. Kita bisa dapat orientation ya. Orientation ini kita bandingkan dengan orientation titik. Nah, ini kalau misalnya dia portrait, maka dia bikin widget container kayak gini.
Kalau tidak portrait berarti dia selain portrait gitu ya, landscape gitu ya. Berarti coba kita ganti warna jadi red gitu ya. Misalnya dia jadi persegi panjang 150 misalnya height-nya. Kita coba save. Jadi bisa nih kayak gini ya teman-teman. Kalau ini coba kita restart dulu. Kalau dia portrait dia bakalan nampilin warna kuning 300 kali 300. Nah kalau dia diputer, nah ini berubah nih ya. Kalau misalnya dia diputer lagi, nah kayak gitu ya, dia bakalan berubah lagi. Nah ini yang kita bisa sebut sebagai adaptif. Jadi tampilan ini, UI kita, codingan kita itu adaptif terhadap orientasi suatu device-nya. Selain orientasi ya, kan kalau kayak gini sebenarnya kepanjangan sih sebenarnya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung menggunakan getX-nya nih, fitur dari getX, context is landscape. Jadi daripada panjang-panjang kayak gini, tinggal kayak gini aja. Context titik is ya. Apakah dia portrait? Kalau dia portrait, maka dia nampilin ini. Kalau tidak, berarti yang ini. Nah, ini kita sama aja nih codingan ini ya. Kalau coba kita restart, ya berarti ini sama aja nih. Kita puter, nah itu udah bisa ya. Sebenarnya kita putar lagi, nah kayak gini bisa ya. Mungkin kalau tampilan diputer sampai bawah nih, nah kan ini kameranya di bawah ya, mungkin dia nggak ngefek ya di iPhone, mungkin kalau di Android ngefek gitu. Nah kayak gini, intinya adalah dia nggak bisa ngebedain antara portrait sama landscape gitu dengan tampilan yang berbeda. Nah kita bisa menggunakan kayak gini, atau kita pecah ya. Jadi kalau misalnya kita mau tampilan portrait ya, berarti kita pecah gini. Misalnya kita punya tampilan berbeda nih, stateless ya. Atau kita scaffoldnya ini kita ekstrak aja deh. Ini scaffoldnya kita refractor, kita ekstrak widget. Di sini adalah widget landscape atau widget portrait dulu, portrait. Nah ini bisa nih sebenarnya. Kita bisa pecah kayak gini, widget portrait. Nah tampilannya kan akan seperti ini, widget portrait. Kalau udah portrait ini kita nggak perlu lagi nanya-nanya kayak gini. Pokoknya ini semua widget yang ada di sini adalah widget portrait. Kita bikin ini buat portrait. Kalau kita duplikat, ini kita bikin ganti jadi widget landscape. Nah, misalnya widget landscape, berarti ini kita ganti nih. Kalau landscape ini kita ubah jadi merah, misalnya kayak gini. Nah, jadi kita punya dua buah widget ya. Dua buah kelas, portrait sama landscape. Ya, jadi kalau teman-teman mau dipasang di view boleh nih di sini. Misalnya kita punya di sini file buat landscape atau portrait. Tapi kalau ini saya nggak usah bikin file, saya pasang di satu file aja. Nanti di sini kita tinggal tanyanya di sini. Returnnya kita cek dulu konteks titik is landscape ya. Is landscape. Kalau dia portrait, maka dia nampilin widget portrait. Kalau enggak berarti dia nampilin widget landscape. Udah sesimpel ini bakalan hasil yang sama sih sebenarnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi codingannya sebenarnya simple. Buat masternya ngecek dulu nih ya, mau portrait atau landscape. Nah, ini kita pecah nih. Ya, jadi kalau dipecah-pecah tim, kalau kita punya tim, oh, kamu yang ngurusin portrait ya. Nanti saya yang ngurusin landscape-nya, tampilannya. Nah, itu bisa kayak gitu. Atau ya, kalau kayak gini kan terlalu PR nih ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan, selain menanyakan kayak gini, kita bisa menggunakan orientation builder. Ya, kita bisa menggunakan orientation builder di mana kita buildnya mau nge-build apa gitu dengan dapat orientationnya. Nah, di sini kita pasang kayak gini boleh. Jika kita bisa nanyain sih sebenarnya. Jika orientation yang kita dapat dari sini, orientationnya, kalau orientation titik ya, kalau orientation ini kita bandingin ya. Orientation titik portrait, maka kita bakalan nampilin apa di sini. Kita return misalnya scaffold ya kayak biasa ini. Misalnya kita kasih f bar kosong gitu misalnya. Terus kita kasih body di center, kita kasih container dengan ukuran width dengan ukuran width 200 kali 200 height-nya 200 misalnya kayak gini. Kita kasih warna deh, colors titik green misalnya. Kalau dia portrait, nah kayak gini bisa nih. Kalau selain ini portrait berarti kita pasang else-nya. Kita return sama, konsepnya sama kayak gini, cuman kita bedain tampilannya. Misalnya ini mau warna
black gitu. Bisa. Nah, ini kalau misalnya dia portrait dia warnanya green ya. Kalau kita puter, nah ini warnanya black. Nah, itu bisa ya. Jadi kalau misalnya landscape dia black, kalau kita putar lagi jadi tampilannya gini dengan menggunakan orientation builder. Terserah teman-teman mau konsepnya kayak gimana, itu adalah penjelasannya, bisa ngebandingin dua ini. Oke, kita next, selanjutnya kita buat ngecek kalau misalnya teman-teman mau perbedaan tampilan bagi Android dan iOS.